simak penjelasan saya. Di sini saya akan mengulas atau memberikan pendapat saya mengenai beberapa aspek yang sangat terpengaruhi oleh adanya virus COVID-19 atau virus corona. Pada kesempatan kali ini saya mohon maaf untuk suara-suara yang agak mengganggu apabila tidak terdengar dengan jelas. Nah, di sini tuh ada dua aspek yang sangat terpengaruhi oleh adanya virus COVID-19 atau virus corona ini. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Aspek perilaku konsumen. Kenapa bisa disebut kalau aspek perilaku konsumen itu sangat dipengaruhi oleh adanya virus COVID-19 ini? Karena krisis COVID-19 ini kan sangat mencekam, sangat menakutkan atau untuk beberapa kalangan atau beberapa kelompok masyarakat. Nah, dengan adanya virus COVID-19 ini kan pasti kan sangat merubah pola pikiran perilaku konsumen, yaitu contohnya panic buying, di mana konsumen itu berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok mereka secara berlebihan untuk ditimbun di rumahnya untuk beberapa waktu tertentu. Jadi untuk mengulas perilaku konsumen ini saya memberikan 3 fase. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama ketika WHO atau World Health Organization mengumumkan bahwa virus COVID-19 ini sangat berpengaruh atau akan menjadi pandemi di seluruh dunia. Nah, dengan adanya pemberitaan seperti ini, pasti pola pikiran perilaku konsumen itu sangat terpengaruh gitu, bahwa dia tuh berpikir bisa tertular virus corona di mana saja, kapanpun, dan oleh siapapun. Jadi untuk mencegah hal tersebut, perilaku konsumen itu mengarah kepada kehidupan dia untuk lebih menerapkan kehidupan bersih. Jadi dia sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, membeli masker, dan mengkonsumsi vitamin baik itu obat, tablet maupun jamu tradisional. Nah, pada fase pertama ini, kenapa sih kok bisa mempengaruhi perilaku konsumen? Nah, jadi yang pertama itu perilaku hidup bersih yang tadi saya sebutkan. Jadi konsumen itu lebih sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, mengkonsumsi vitamin baik itu tablet maupun jamu tradisional. Terus konsumen juga mulai menyetok untuk kebutuhan kesehatan dia. Jadi mulai menimbun masker, bukan menimbun sih, lebih sering membeli masker, membeli hand sanitizer, membeli vitamin, dan juga tisu basah atau suplemen lainnya untuk menguatkan daya imun tubuh kita. Terus pola perilaku konsumen ini juga mengakibatkan daya belanja konsumen itu yang tidak stabil. Yang semula konsumen akan membeli produk atau membeli barang-barang itu sesuai kebutuhan mereka. Jadi kalau kebutuhan dia sudah habis, dia akan membeli barang tersebut yang dia butuhkan. Tapi kalau untuk saat ini dengan adanya virus corona ini, konsumen ditakutkan dengan kapan terserang atau terjangkit virus tersebut, maka konsumen itu akan membeli atau mempersiapkan diri untuk terhindar dari virus itu. Dia membeli masker yang belum habis, dia sudah membeli lagi. Untuk vitamin yang belum habis, dia sudah membeli lagi. Untuk hand sanitizer masih ada simpan, tapi dia membeli lagi untuk jangka waktu kedepannya. Jadi dia tuh takut kalau dia tuh nggak bakal kebagian. Kemudian untuk fase yang kedua, di fase kedua ini di mana pemerintah mulai mengumumkan jumlah pasien yang terjangkit atau dinyatakan positif virus corona atau COVID-19 ini, dan juga pemerintah mengumumkan berapa jumlah pasien yang meninggal dalam seharinya, dalam seminggunya itu berapa. Nah, untuk dengan pemberitaan seperti ini, dipastikan konsumen atau masyarakat akan sangat takut atau bisa mengubah pola pikir perilaku konsumen, di mana dia wah, saya harus menjaga jarak dengan cara tidak keluar rumah, tidak membeli barang secara langsung dengan orang lain. Jadi dia tuh mulai menyetok kebutuhan untuk kesehatan dia seperti antiseptik tadi, tisu basah, vitamin atau suplemen lainnya, hand sanitizer juga. Jadi di sini juga konsumen mulai menyetok kebutuhan pangan lainnya. Jadi konsumen itu mulai mengurangi berbelanja secara langsung di retail
contohnya di pasar tradisional, di supermarket, terus juga mengurangi pola konsumsi dia pada coffee shop. Jadi dimana konsumen itu lebih menggunakan media online untuk berbelanja. Kemudian untuk fase yang ketiga ini, dimana ketika pemerintah mulai mengumumkan korban yang meninggal dunia itu semakin meningkat, dan pemerintah juga mulai kalang kabut memberikan larangan kepada masyarakat, contohnya seperti social distancing, physical distancing, dan juga lockdown wilayah. Dengan keadaan lingkungan yang mencekam ini, konsumen juga akan mulai berbelanja online untuk kebutuhan kehidupan dia sehari-hari dan juga untuk kebutuhan kesehatannya. Jadi dengan adanya pembelian online atau panic buying dikarenakan korban meninggal yang semakin hari semakin banyak, terus juga mengakibatkan kelangkaan barang, dan dari adanya panic buying yang dilakukan oleh para konsumen ini pasti akan menimbulkan masalah baru, contohnya itu kelangkaan barang. Nah, dimana dengan langkanya barang pasti akan meningkatkan harga dari produk tersebut, dimana akan sangat menyulitkan untuk konsumen menengah ke bawah. Seperti itu ulasan yang saya berikan untuk aspek perilaku konsumen. Ada 3 tahap. Yang pertama tadi, dimana ketika WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi di dunia. Terus yang kedua, pemerintah mulai mengumumkan jumlah pasien. Dan juga yang ketiga, dimana pemerintah mulai memberikan larangan masyarakat untuk kegiatan yang berkerumun. Selanjutnya itu pelaku bisnis, pengusaha atau pebisnis besar. Pasti pebisnis besar atau perusahaan akan mengupayakan bahwa dia itu akan tetap beroperasi ya, paling tidak untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Terus juga jika kegiatan bisnis yang dia jalankan ini berhenti atau tidak berjalan, nah bagaimana nasib bisnis yang udah dia bangun dari awal sampai sekarang sudah berkembang besar, dan juga bagaimana nasib para karyawan dia kalau tidak adanya operasi yang berlangsung di bisnisnya. Pasti akan sangat merugikan banyak belah pihak. Nah, tadi kan saya sudah mengulas 2 aspek yang sangat terpengaruhi karena adanya virus corona atau COVID-19 ini. Yang pertama ada aspek perilaku konsumen, dan yang kedua ada aspek pelaku bisnis. Nah, di sini saya akan memposisikan bagaimana dalam menyikapi situasi yang sedang terjadi akibat virus COVID-19 atau virus corona ini. Nah, saya mencontohkan bahwa diri saya itu sebagai pelaku bisnis UMKM dalam bidang kuliner. Jadi, kalau untuk bidang kuliner ini pasti adalah masih berjalan terus seperti biasa, adanya konsumen yang membeli, tapi saya akan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi, bahwa tidak bolehnya ada pelanggan atau konsumen yang menikmati produk saya itu di tempat atau makan di tempat. Jadi saya akan memberikan kebijakan bahwa makanan ini bisa dibeli dengan cara take away yang diambil sendiri oleh konsumen itu. Terus yang kedua, adanya food delivery menggunakan jasa seperti Gojek, Grab, dan sebagainya. Terus pada UMKM kuliner ini saya juga akan memproduksi bahan makanan seperti biasanya, tapi saya akan memberikan batasan pembukaan beroperasinya UMKM saya ini mulai dari pukul 8 sampai pukul 7 malam saja, yang semula dari pukul 8 sampai pukul 11 malam. Nah, seperti itu. Jadi saya masih bisa beroperasi seperti biasa, masih bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, tetapi juga tidak melanggar peraturan dari pemerintah yang telah ditetapkan. Seperti itu. Sekian video ulasan saya terkait aspek yang sangat terpengaruhi akibat virus corona ini, dari perilaku konsumen, terus pelaku bisnis, dan bagaimana jika saya menjadi seorang pelaku bisnis, apa yang harus saya lakukan dengan situasi yang sekarang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.